Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, memainkan tulang terbaik di Magetan. Frekuensi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Rasi. Ketemu di acara Ngobrol Bareng untuk kesempatan Selasa 22 Juni 2021. Tentunya ditemani sama Karin. Dan untuk siang hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari Disduk Capil Magetan, sahabat Rasi. Baik, langsung aja kita sapa. Ini ada Pak Andi Esos MM sebagai sekretaris dinas. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baru pertama kesini Pak Andi. Iya, baru pertama kali. Kesannya gimana Pak Andi? Sejuk. Ya karena ada AC. Ya, betul. Baik, dan Pak Andi ini nggak sendirian, ada Ibu Yuliana. Halo, selamat siang Bu Yuliana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baru pertama kali juga ya Bu Yuliana. Betul. Kesannya gimana? Sejuk juga. Adem ya. Baik, untuk siang hari ini kita temanya adalah pentingnya KIA atau kartu identitas anak bagi anak di masa pendaftaran sekolah ya Pak Bu Yuliana. Baik, nanti buat sahabat Rasi yang ada di rumah, monggo silakan, mungkin yang pengen tanya-tanya silakan lewat WhatsApp di 081130200906 ataupun juga lewat telepon ya di 8961137. Dan gak lupa acara ini disiarkan live di Facebook Rasi Magetan. Monggo silakan ya sampai nanti kelarnya jam 11 siang. Baik, langsung aja ini buat Pak Andi dan Bu Yuliana aja untuk pendahuluan, monggo yang ingin disampaikan Pak Andi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pendengar atau pendengar dari Rasi FM. Sahabat Rasi. Oh, sahabat Rasi. Karena belum terbiasa. Sahabat Rasi. Oke. Terkait dengan pentingnya KIA untuk terhadap anak-anak sekolah. Ini begini, sesuai dengan Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak, ini hukumnya wajib memiliki. Wajib memiliki. Ini begini, KIA ini nantinya sebagai pengganti kartu siswa biasanya itu. Nanti dari sekolah-sekolah tidak usah membuat kartu siswa. Intinya KIA itu sebagai kartu siswa. Jadi satu identitas. Intinya itu. Itu masih banyak manfaat-manfaat yang lain di samping sekolah. Terus untuk kaitan dengan kelanjutannya ya, usia di atas 17 biasanya itu nanti persyaratannya harus memakai KIA untuk pencetakan KTP. Terus masuk sekolah manapun identitas itu KIA harus ada. Nah, alhamdulillah di Kabupaten Magetan itu KIA-nya sudah mencapai 71% lebih pemilikan KIA. Pemilikan KIA kemarin kita mempunyai inovasi Cak Temon. Cak Temon cetak dokumen KIA tanpa permohonan. Oh gitu. Ya, antara usia 0 sampai 5 tahun. Kita cetakkan serentak. Jadi anak usia itu kemarin sudah terselesaikan. Terus untuk kelanjutannya, ini setiap kepengurusan akte kelahiran tetap kita cetakkan langsung KIA. Jadi untuk pembuatan dokumen terintegrasi. Seandainya nanti itu membuatkan akte kelahiran, anak itu lahir, ini langsung otomatis dimasukkan di akte kelahiran, KK masuk dan diterbitkan KIA. Terus khusus untuk 5 tahun ke atas sampai usia 17 tahun kurang 1 hari, ini karena harus dilampiri foto
Nah, harus lampir foto. Makanya tidak bisa dicetak tanpa permohonan. Jadi harus menerbitkan permohonan. Terus persyaratan untuk penerbitan KIA, anak usia 5 tahun ke atas sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari. Itu yang pertama. Itu fotokopi KK, fotokopi KTP EL kedua orang tua, fotokopi akte kelahiran, dan foto ukuran 4x6 itu 1 lembar, background merah untuk tahun kelahiran ganjil, background biru untuk kelahiran genap. Nah, ini kaitan dengan kepengurusan kaitan akte kelahiran KIA itu dipermudah untuk kalian. Pertama, masyarakat atau pemohon bisa mengurus sendiri di kecamatan masing-masing. Jadi kalau ada di Panean bisa ngurus di kecamatan Panean, Plaosan bisa ngurus di kecamatan Plaosan. Bahkan nanti kalau sekolah-sekolah menginginkan KIA secara massal, Dinas Kependudukan siap membantu. Nah, secara kolektif bisa dibantu dengan surat resmi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kita akan selesaikan seluruh KIA. Yang penting ada usulan dari sekolah. Jadi bisa dikolektif, bisa dikolektif untuk mempermudah. Lah, manfaat-manfaat KIA di samping untuk sekolah karena itu merupakan identitas atau pengganti nanti kartu pelajar, namanya itu kartu pengganti, itu masih banyak lagi manfaat KIA. Yang pertama, KIA sebagai syarat untuk kepengurusan perbankan bila usianya belum mencapai 17 tahun. Rata-rata kalau tidak boleh atau pakai KK, sekarang KIA bisa digunakan untuk kepengurusan perbankan. Terus yang kedua, bisa untuk persyaratan BPJS. Dan terus yang ketiga, bisa mengurus asuransi seandainya terjadi sesuatu. Bisa. Terus KIA bisa digunakan untuk kepengurusan imigrasi, terus untuk mencegah perdagangan anak, terus kemungkinan bisa untuk pembeli tiket kereta api, pesawat, dan masih banyak lagi. Makanya masih banyak lagi. Itu termasuk manfaat dan kedepannya masih banyak. Tapi karena ini masih proses untuk pencetakan KIA seluruh Indonesia wajib. Kalau semuanya sudah, itu kemungkinan akan dilaksanakan seperti itu. Terus bahkan dilanjutkan ya. Bahkan di Kabupaten Magetan sendiri, khusus Kabupaten Magetan sendiri, untuk yang memiliki KIA, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan mitra-mitra usaha. Maksudnya begini, setiap orang yang ke mitra usaha Dinas Kependudukan atau kerjasama dengan Dinas Kependudukan itu mendapat korting di dalam pembelian dengan catatan membawa KIA. Salah satu contoh di Top Mode Kondang Murah Gorang Gareng. Itu kalau beli di sana ada kortingan harga. Kalau bawa KIA itu tadi. Iya, bawa KIA. Terus toko sepeda murni Barat, toko sepeda. Kalau mungkin ke sekolah, ingin naik sepeda, bisa membeli di toko murni sepeda Barat, itu dapat kortingan. Terus kalau memang putranya Min atau kacamata Min atau plus atau bagaimana ada kelainan, itu bisa di Optik Nusa Maspati. Di Optik Nusa Maspati dengan membawa KIA ini nanti juga mendapat kortingan. Kalau tempat rekreasi boleh di Magetan Park juga ada. Ya, itu sudah kerjasama. Perkiraan kita kerjasama dengan mitra usaha hampir 20 mitra usaha. Di situ sudah terpampang banner
banner di situ yang sudah ada kerjasama dengan Dispenduk dengan membawa Kia itu mendapat courtingan atau diskon harga. Wah, gitu. Nggih. mantap ini Pak. Nggih, khusus Magetan, lainnya tidak. Oh, khusus Magetan. Ya. Terus ini untuk berlakunya Ya. sampai kapan? Apakah seterusnya? Apa nanti ada Nah, masa habisnya ya. kayak gitu Pak? Masa berlaku Kia untuk usia 0 sampai 5 tahun kurang 1 hari. Itu masa berlaku Kia. Oke. Lah setelah 5 tahun dia memperbarui Kia lagi dengan membawa pas foto. Tadi harus ada tertentu. Lah usia balita 0 sampai 5 memang tidak menggunakan foto. Oh, iya, tidak Itu ada masa fotonya. berlakunya 5 tahun kurang 1 hari, dan nanti setelah itu 5 tahun baru cetak lagi untuk usia 5 tahun sampai 17 tahun kurang 1 hari. Jadi untuk usia 5 tahun ke atas masa berlakunya Kia 17 kurang 1 hari. 17 tahun kurang 1 hari. Lah nanti persekiannya di bawah untuk diterbitkan KTP EL karena usianya sudah 17 tahun. Ya itu masa berlakunya. Oke, siap. Dan untuk Bu Yuliana, monggo mungkin ada yang ingin ditambahkan ini Bu Yuliana. Ya, perlu saya tambahkan nggih. Nggih. Untuk apa? Mungkin ada saudara-saudara yang mungkin belum memiliki Kia, monggo yang apa diurus sendiri itu bisa nanti mengurusnya di kecamatan. Oh, langsung di kecamatan, Ya, berarti nggak harus di kecamatan. Disduk Capil Ya, Bu Yuliana. kalau untuk di Disduk itu nanti sistemnya kita online. Seperti Oke. itu. Kalau untuk di kecamatan itu offline. Jadi Berarti pemohon langsung ke kecamatan. dan itu bisa ditunggu. Nggih. Nggih, itu. Kalau nanti kalau lewat online itu ngambilnya setiap hari Selasa sama Jumat. Oh, Seperti nggih. itu ya. Nggih. Kalau untuk kolektif bisa, tapi langsung ke dinas. Nanti kita bantu untuk pencetakannya. Nggih. Seperti itu. Kalau di MPP bisa nggih? Di MPP bisa. Oh, nggih, siap. Tapi siap. ini untuk sementara online dulu. Oh, Ya, iya. karena kan kita ada maintenance terkait jaringan. Oh, nggih. Seperti itu. Iya. Jadi untuk masyarakat mungkin pengen membuatkan Kia untuk anaknya bisa langsung ke kecamatan masing-masing Iya, gitu. betul. Nggih. Dan bisa ditunggu ya Pak. Bisa. Nggak harus besok datang lagi Nggak. kayak gitu. Ya. Perkiraan Bisa sepanjang itu apa jenenge Persyaratannya persyaratan benar dan lengkap Nggih. itu 15 menit insya Allah selesai. Sudah jadi. Ya. Ya. Belum antrinya tapi Pak. Tidak ada antri. Oh, enggak ada antrinya. Ya, Oh, nggih. antrinya cuma 1-2 orang. Oh, Perkiraan siap, setiap titik pelayanan itu pelayan sekitar hampir 15-25 orang. Jadi tidak terlalu banyak. Oh, Insya Allah siap. antriannya tidak ada. Baik, nanti kita lanjut lagi Pak Andi sama Bu Juliana. Buat sahabat Rasi jangan kemana-mana. Mungkin ada pertanyaan silahkan ya. Karin tungguin sampai nanti kelarnya jam 11 siang. Mumpung masih ada waktu ya, bisa di 081130200906 ataupun di 896-137. Aduh, awak rasanya ginggingan terus. Ada apa toh Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, nggak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi, aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau Cina, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi
pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau Jembatan. Kurang lebih 500 meter, lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Vaksinasi COVID-19 merupakan upaya pemerintah untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Vaksinasi COVID-19 membutuhkan 2 kali dosis penyuntikan. Suntikan pertama dilakukan untuk memicu respon kekebalan awal dan suntikan kedua untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk. Vaksin membutuhkan waktu 28 hari setelah penyuntikan kedua untuk membangun jumlah antibodi yang optimum supaya memberikan perlindungan yang maksimal. Kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, serta menjauhi kerumunan meski telah ada vaksinasi. Jadi, jangan takut divaksin karena aman dan halal. Vaksinasi COVID-19 melindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan adalah rumah sakit tipe C yang berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 2 Magetan dan telah menjadi badan layanan umum daerah dengan visi menjadi rumah sakit rujukan pilihan tepat menuju sehat bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya. Dan moto, kami siap melayani kesehatan Anda. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan memiliki 246 tempat tidur dengan ragam layanan diantaranya pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap COVID dan non-COVID, bedah COVID dan non-COVID, serta didukung oleh pelayanan penunjang. Pelayanan penunjang yang mendukung proses pelayanan terapi pasien di RSUD Dr. Saidiman Magetan diantaranya laboratorium patologi klinis, biomolekuler, farmasi, radiologi, bank darah, pelayanan gizi, dan rehabilitasi medik. RSUD Dr. Saidiman Magetan dalam penegaan diagnosa pasien didukung oleh peralatan kesehatan yang menggunakan teknologi terkini antara lain USG 4 dimensi, X-ray, panoramik, CT scan dengan 16 slice, EEG, ECG, ekokardiografi, laparoskopi, bronkoskopi, dan alat-alat kesehatan lainnya. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan diperkuat oleh para dokter spesialis yang terdiri dari spesialis penyakit dalam, bedah umum, bedah ortopedi, anestesi, opjin, anak, mata, paru, saraf, THT, kulit dan kelamin, serta spesialis patologi klinis dan spesialis radiologi. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan terus mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan seperti sarana dan prasarana yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini sesuai standar akreditasi rumah sakit. Mari kita jadikan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan sebagai rumah sakit rujukan terbaik untuk masyarakat Magetan dan sekitarnya. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik Sobat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng di Stuk Capil Magetan untuk kesempatan siang kali ini ya. Dan tentunya ditemani sama Karin, dan Karin juga nggak sendirian ya. Ada Pak Andi sama Bu Yuliana ya. Masih semangat ya? Semangat 45. Ya, semangat 45. Baik, ini tadi kan Pak Andi sudah menjelaskan tuh di awal kalau Kia itu berlakunya yang nggak ada fotonya itu kan sampai 5 tahun gitu ya Pak ya. Terus harus diperbaharui lagi gitu ya. Ini Bu Yuliana ya. Bu Yuliana itu syaratnya gimana, apa aja Bu Yuliana kalau pengen memperbaharui Kia yang 5 tahun tadi itu?
Kia yang pertama Kia aslinya. Kia aslinya harus dibawa sama pas foto. Pas fotonya berapa itu? Ukuran 4x6 1 lembar. Untuk backgroundnya menyesuaikan tahun kelahiran. Oh gitu. Ya, jika kelahirannya genap itu nanti backgroundnya warna biru. Jika ganjil warna merah. Oh gitu ya. Berarti cuma bawa Kia. Dilampiri fotokopi kakaknya. Oh, fotokopi kakak. Oke. Berarti orang tua nggak perlu lagi, Jeh? Nggak perlu. Berarti fotokopi kakak sama Kia yang asli dan foto. Pas fotonya 1 lembar aja. Gitu. Baik, nanti buat sahabat Rasi mungkin Karin juga baru tahu ini ya Pak. Ya enggak apa-apa. Ya jadi tanya ini ya. Oke, dan ini sudah ada pertanyaan yang ada di WhatsApp kita nih Pak, dijawab dulu aja. Baik, ini Assalamualaikum, selamat siang Mbak Karin. Mau tanya, ini persyaratan untuk bikin Kia baru bagaimana caranya? Terima kasih. Baik, monggo. Untuk Kia baru untuk usia berapa? Gak tahu ini. Gak dijelaskan. Kalau bikin Kia baru aja mungkin 0 sampai 5 0 sampai 5 kurang 1 hari itu persyaratannya fotokopi kakak, fotokopi akte kelahiran, fotokopi KTP orang tua. Itu untuk usia 0 sampai kurang dari 5 tahun. Berarti tadi fotokopi fotokopi kakak, fotokopi KTP orang tua sama akte kelahiran. Ya. Tapi untuk usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari sama persyaratannya, cuma ditambah 1 lembar foto berwarna. Oh gitu. Berarti syaratnya 4x6. Jadi hampir sama gitu ya syaratnya. Cuma yang membedakan pakai foto sama tidak. Oh gitu aja. Baik, kita tadi ya sudah dijelaskan sama Bu Juliana untuk nggak dikasih nama, untuk nomor belakangnya 500 ya. Baik, dan ini ada pertanyaan selanjutnya. Itu, selamat siang Mbak Karin dan Pak Andi dan Bu Juliana. Ini mau tanya, seumpama KIA-nya itu belum punya, terus ini mau daftar sekolah Pak, ini kalau bikin dari sekolahan bisa nggak? Dibikinkan sekolahan bisa nggak? Terima kasih. Iya, tadi kan sudah saya sampaikan. Kalau pemohon ingin mengurus sendiri silahkan. Kalau nanti diurus sekolahan boleh, di kolektif boleh. Nanti persyaratan bersama-sama, terus membuat surat ke Dinas Kependudukan, pelampiran persyaratan, langsung kita buatkan. Intinya itu, kita siap baik itu secara pribadi maupun kolektif, kita siap terbitkan. Jadi bisa semuanya. Bisa semuanya ya. Oke, siap. Dan ini pertanyaannya sudah dijawab sama Pak Andi, J. Buat nomor 871, J. Kita lanjut lagi ngobrolnya Pak. Pertanyaannya sudah, mungkin nanti ada pertanyaan lagi, silahkan ya buat sahabat Rasi yang ada di rumah, bisa di 896-137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita di 0811 30 20 906. Baik, pentingnya KIA bagi anak di masa pendaftaran sekolah kayak gitu aja Pak. Mungkin sekarang itu banyak karena peraturannya baru, tapi masyarakat mungkin belum pada tahu gitu ya, belum tahu kalau daftar sekolah mungkin pakainya akte saja kayak gitu ya. Nah ini gimana ini Pak atau Bu Yuliana untuk solusinya? Mungkin ada itu dari desa, mungkin ada apa ya, kayak edukasi kayak gitu loh Pak. Mungkin seperti itu, gimana itu Pak? Saat ini mensosialisasikan baik itu di Facebook, web maupun di Instagram. Oh berarti lewat sosmed, medsos. Selain itu juga kita mensosialisasikan lewat desa. Ya, desa sama kecamatan itu juga kita sudah mensosialisasikan di situ juga. Seperti itu. Tapi sekarang kayaknya masih ada itu sekolah yang belum mewajibkan pakai KIA gitu loh. Nah itu gimana? Apakah sekolahnya disosialisasi dulu atau enggak kayak gitu? Enggak, begini.
Untuk kaitan sekolah, ya kemungkinan tergantung pimpinannya. Sebenarnya itu masalah sosialisasi. Sebenarnya banyak sekali sosialisasi yang telah dilaksanakan dari Pak Dirjen sendiri, terus dari provinsi, bahkan dari kita. Kalau dari kita sosialisasinya ya seperti ini, RKPD Magetan, nanti ini yang pertama itu lewat radio. Terus media cetak, elektronik itu kita sudah kerjasama, sudah disosialisasikan. Terus desa-desa sudah diberikan leaflet berkaitan untuk KIA. Terus banyak sekali sosialisasi. Sampai tadi ada diskon-diskon kayak gitu. Iya, itu sudah sampai tingkat desa. Kita buat leaflet lewat persyaratan, leaflet kaitan diskon apapun sudah sampai ke desa. Ya intinya tinggal desa sendiri atau masyarakatnya mau mencari tahu atau tidak. Biasanya itu saja. Kalau masyarakat ingin mencari tahu sebenarnya banyak sekali apa yang sampai Bu Nana lewat website, lewat Facebook semua sudah komplit. Media cetak kita kerjasama sudah komplit. Pasang leaflet sudah, banner sampai tingkat desa sudah. Tinggal masyarakatnya sendiri ingin tahu atau tidak. Itu saya rasa itu. Betul. Jadi pelayanannya juga kita siapkan semua sebenarnya. Wah, nenek di sepuluh kadoan terlalu jauh. Sampai ke kecamatan. Bahkan ini kedepannya sampai tingkat desa. Ini yang sudah sampai tingkat desa itu Kecamatan Kartoharjo sama Barat. Oh, Kartoharjo sama Barat sudah. Berarti lewat desa aja. Sudah bisa. Pengurusannya nanti tingkat desa, kesuciannya pengambilannya di kecamatan. Karena perintahnya, dokumen perintahnya tidak ada, adanya yang ada di kecamatan. Selain itu kalau cuma kakak saja, terus akta yang lain bisa dicetak di desa itu. Khusus KTP EL sama KIA cetaknya di kecamatan, tapi kepengurusannya sampai desa. Tapi ke depannya seluruh desa sekabupaten Magetan ini nanti bisa cetak di desa atau kelurahan masing-masing. Wah, semoga terlaksana. Segera terlaksana aja memudahkan gitu loh, Pak. Jadi soalnya kalau rumahnya jauh gitu kan kasihan. Iya, itu sesuai dengan visi Pak Bupati kan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari Pak Dirjen membahagiakan masyarakat. Jadi semua intinya dari Dispenduk itu mempermudah pelayanan sampai ke terdekat dari pemohon atau masyarakatnya. Terus ini Pak, pertanyaan biasanya kan kalau orang nanya itu gratis nggak ini KIA ini gitu, gratis nggak Pak? Itu atau semua ada pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil gratis. Tidak dipungut biaya apapun. Siap. Berarti yang cuma perlu biaya fotokopinya tadi. Ya, itu kan suatu persyaratan. Jadi itu tadi. Baik, mungkin sahabat Rasi Anda di rumah pengen tanya-tanya lagi, monggo silakan. Kita break dulu sebentar lagi Pak. Buat sahabat Rasi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini. Rumah kamu kok bagus dan rapi toh? Rumah siapa dulu? Mulai dari keramiknya, granit, desainnya bagus dan rapi. Ya pastilah, semua ini berkat Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2. Masa? Iya toh Kang? Makanya datang aja ke Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Ada banyak diskon dan buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Ya wes, lek ngono tak ngajak bapak ya anak-anak. Berangkat. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan murah, lengkap dan berkualitas dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan di antaranya spesial keramik, granit, sanitari, segala macam bahan bangunan full promo di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Untuk keramik 40-an, beli 10 dus gratis 1 dus. Dan untuk granit ada voucher khusus untuk pembelian cat dan sanitari. Setiap pembelian all merek Bravad diskon 20% dan ada juga cashback 100.000 untuk pembelian minimal 3 juta dan kelipatannya. Setiap pembelian keramik 50-an diskon 5-10% setiap kardusnya. Segera kunjungi di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Telepon
0857 36 46 4358. Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik rumah Anda. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting. Halah maca iki piye? Awang tulisan ra genah ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to Di sing error iki? Yo mripate sampean kuwi to Kang, wong tulisan HP ya gowenah koyok ngene kok ora iso maca. Iya Di, pancen mripatku ki wis suwi lara Di, nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke yo. Yo, ayo. Ya, telah hadir di kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, min atau plus, silinder, glukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, dan mata berlemah. Juga bisa mengobati mata rabun akibat diabetes atau kencing manis. Dulu sebelum saya pergi pengobatan mata India, saya dulunya pakai kacamata. Setelah saya pergi berobat pengobatan mata India, sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya Tabib Raji, ahli pengobatan mata tanpa operasi dari India. Bagi yang tidak mampu untuk operasi dengan biaya besar, kita bantu dengan biaya yang sangat terjangkau. Segera datang di pengobatan kami. Cukup 1-2 kali berobat, Anda sembuh selamanya. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Buka praktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Alamat praktek Jalan Rayang Lamos nomor 19 Madiun. Tunggu apa lagi? Buktikan sekarang juga. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Tidak memberi janji, tapi bukti. Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya. Kayak nggak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih. Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu nggak bakal selesai kalau mata kamu nggak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping. Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Kasih 90,6 FM. Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng di Suduk Capil Magetan. Ada Bu Juliana dan juga Pak Andi. Baik, kita sudah di sesi yang ketiga ini Pak, ya nggak terasa aja. Cepat sekali. Cepat sekali. Oke, dan ini yang masih banyak sering terjadi ini Pak ya di masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang
sibuk, ribet. Mungkin ada yang gitu. Terus dia pakai calo ya untuk mungkin bikin Kia itu lewat calo wae lah kayak gitu. Nah, ini menurut Pak Andi sama Bu Yuliana bagaimana ini, Pak? Sama Bu Yuliana, monggo. Ya, saya dulu ya. Nanti biar dilanjutkan Bu Yuli. Siap. Nah, begini, untuk terkait masalah percaloan, untuk kepengurusan Kia, ini sebenarnya tidak benar. Seharusnya pemohon itu ngurus sendiri atau kolektif dari sekolah. Kita siap bantu. Nah, untuk mengantisipasi percaloan, ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini mengambil langkah-langkah. Kalau menangkap calo tidak mungkin karena kita untuk penerbitan dokumen. Nah, itu makanya dari Dinas Kependudukan itu mengambil langkah-langkah. Yang pertama, ini mendekatkan pelayanan itu kepada masyarakat. Intinya itu, terus di masyarakat bahkan sampai kecamatan, bahkan sampai desa. Ini mempermudah. Terus yang kedua, di dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan ini sepanjang persyaratannya benar dan lengkap dan benar, kita sudah bisa menerbitkan dalam waktu 15 menit selesai. Sepanjang tidak ada permasalahan jaringan, maintenance atau komputer, itu insya Allah 15 menit bisa terselesaikan. Bahkan ini dokumen bisa terintegrasi diselesaikannya. Salah satu contoh penerbitan akte kelahiran. Ini bisa akte kelahiran, bisa masuk KK, sekaligus diterbitkan Kia. Ini dalam waktu singkat, sepanjang tidak ada penanganan kita bisa selesaikan. Jadi untuk memutus jalur itu, kita mempermudah kepada pemohon, intinya didekatkan, dan yang kedua intinya dalam waktu 15 menit selesai. Tadi tidak terlalu lama. Itu sifat mudah. Terus yang ketiga, ini kita bisa yang ketiga itu titik-titik pelayanan itu dikembangkan selain di Dispenduk sendiri. Nah, pertama itu di kecamatan masing-masing, terus di mall pelayanan, di Dinas Kependudukan itu sendiri, bahkan sampai ke tingkat desa. Nah, ini ada 3 cara untuk mengurangi percaloan. Nah, untuk itu diharapkan kepada masyarakat atau pemohon, upayakan di dalam kepengurusan kependudukan itu usahakan diurus sendiri karena sudah didekatkan, sudah dipercepat, terus titik-titik pelayanan sudah ada sehingga tidak ada antrian terlalu panjang. Apalagi ini kan juga masa pandemi juga. Masa pandemi. Kan harus jaga jarak seperti itu. Mungkin Bu Julia saya tambahkan ya, jika ada pemohon atau masyarakat yang mungkin ada masalah, ini kita siap untuk membantu. Jadi mungkin di depan kantor itu kan ada nomor-nomor pejabat yang sudah terpampang di situ. Jadi mungkin jika ada pemohon yang mungkin masih bingung atau kurang jelas, bisa WA atau telepon ke nomor tersebut. Itu iya. Kalau nomornya hafal enggak Bu Yuliana? Setiap pejabat ada semua. Setiap pejabat. Iya, berarti pejabat langsung tanya di situ ya. Nama pejabat ada semua. Baik itu di Facebook, website itu untuk bisa mungkin pengaduan, mungkin masalah apapun, siapapun pejabat Dispenduk wajib menjawab. Atau memfasilitasi. Ini kayak apa, konsultasi apa gitu. Setiap ada permasalahan boleh. Setiap permasalahan pun jadi boleh. Nanti terus nomor terus akhirnya jahilin kayak gitu jangan. Dijahili paling 1-2 orang saja. Gitu biasa. Biasa. Ya, sepanjang kita tengah malam telepon kayak gitu. Kalau sepanjang itu ada permasalahan kita layani dengan baik, insya Allah yang jahil itu tidak ada. Sepanjang pimpinan kami men-share kaitan nomor-nomor WA pejabat, belum pernah ada yang menjahili. Belum ada. Cuma tanya persyaratan, kesulitan apa, kita siap bantu. Oke, kan kadang masih ada yang bingung terus tanya sana kemari masih bingung. Nah, langsung ini sudah ada nomornya. Ya, sudah. Oke. Terus ini buat Bu Yuliana. Biasanya kan udah dapat Kia. Terus dia umurnya mungkin sudah 15 tahun atau 16 tahun, terus sebentar lagi kan bikin KTP. Sementara dia belum ada Kia seperti itu ya. Apakah itu harus bikin Kia dulu atau gimana? Apa langsung bikin KTP gitu? Kalau memang pemohon itu sudah usianya sudah 17 tahun ya
kita sarankan untuk perekaman seperti itu. Berarti langsung bikin KTP-nya aja. Jika memang usianya belum 17 tahun, kita sarankan untuk bikin KIA dulu. Iya, siap. Terus bagaimana kalau ada kasus KIA-nya hilang gitu ya, ini Bu Yuliana? Kalau hilang bisa diurus kembali dengan melampirkan surat kehilangan KIA dari kepolisian, sama dilampirkan fotokopi kakaknya. Oh, fotokopi kakak sama surat kehilangan dari kepolisian itu saja aja. Berarti nggak harus ke desa lagi, nggak harus ke RT RW. Enggak, langsung saja. Udah langsung saja. Nah, itu sekarang itu sudah dipermudah sahabat Terasi ya. Jadi nggak kayak dulu, zaman dulu itu harus RT, RW satu-satu, terus harus ke Disduk Capil ngantri di sana semua aja. Jadi sekarang itu sudah didekatkan sama masyarakat sahabat Terasi ya. Baik, dan nanti kita lanjut lagi ya Pak Andi sama Bu Juliana. Buat sahabat Terasi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 102 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mospati kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Pak Cek iki kok wis wayah garap sawah. Cek durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Yo cuma piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok padha karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ana bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766.
KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik Sobat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng di Sduk Capil Magetan bersama Pak Andi dan juga Bu Yuliana ya. Dan gak terasa ini kita sudah di sesi terakhir nih Pak. Dan mungkin Pak Andi sama Bu Yuliana ini ada pesan yang ingin disampaikan buat masyarakat Magetan. Monggo silahkan. Ya, ini dari saya dulu. Mungkin dilanjutkan Bu Yuliana. Siap. Seluruh pemirsa pendengar Rasi FM ya, sahabat Rasi, ini tolong ini disampaikan kepada masyarakat sekitarnya. Ini yang pertama, kaitan dokumen kependudukan dulu. Coba dicek antara surat nikah, ijazah, KK, KTP, akte kelahiran, itu semua harus sama. Kalau belum sama, segera diurus untuk diseragamkan. Karena nanti pada saat dia membutuhkan, kalau itu nanti beda, mungkin nama, tanggal lahir atau apapun itu beda, dia akan mengalami kesulitan sendiri. Lah daripada menunggu lama-lama, dicek dulu. Kalau memang ada perbedaan, segera diurus atau diselesaikan kaitan dengan kependudukannya. Terus yang kedua, di dalam pelayanan, semua pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Intinya itu, jadi gratis. Kalau ada yang menarik staf di Dinas Kependudukan atau yang lain, itu segera laporkan kepada kami. Nanti akan kami tindak lanjuti. Yang penting gratis gampangannya. Pokoknya kalau gratis itu gercep ya Pak. Iya, karena kita untuk mempertahankan mendapat penghargaan pelayanan publik, wilayah bebas korupsi. Tes ini naik lagi untuk BBM-nya, wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi kita siap untuk pelayanan, intinya sifatnya gratis. Terus yang ketiga, di dalam kepengurusan dokumen kependudukan ataupun bahkan KIA, kalau khusus itu bisa diurus sendiri. Pelayanan sudah kami dekatkan, jadi waktunya juga tidak akan lama. Sepanjang ini saya sering kali sepanjang maksudnya sepanjang persyaratan lengkap dan benar. Dan begitu juga dari dinasnya sendiri, jaringannya, komputernya tidak ada gangguan. Kita usahakan untuk pelayanan cepat. Terus khusus untuk KIA bisa diurus sendiri atau kolektif di sekolah masing-masing. Jadi Dinas Kependudukan siap membantu. Intinya apabila mengalami kesulitan kaitan kependudukan. Oke, itu dari saya. Mungkin dari Bu Yuliana bisa menambahkan. Monggo. Perlu saya tambahkan ya, sahabat Rasi, untuk pengurusan KIA kolektif itu bisa melalui desa, seperti itu. Samping sekolah. Ya, selain sekolah juga bisa nanti langsung ke dinas dengan melampirkan surat dari desa, seperti itu. Ya. Terus untuk sahabat Rasi, jika ada perubahan elemen apapun itu, tolong segera mengurus. Jangan sampai nanti kalau dibutuhkan aja baru ngurus. Iya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih buat Pak Andi dan Bu Yuliana untuk
kesempatan siang kali ini sudah hadir di Radio Raja FM J. Ya, Semoga ini tadi apa yang kita obrolkan itu bermanfaat gitu ya buat sahabat Raja yang ada di rumah, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Karin tuntaskan dulu kebersamaan kita sahabat Raja di acara ngobrol bareng di Dukcapil untuk kesempatan siang kali ini. Akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Karin pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Raja FM, memainkan tulang terbaik di Magetan. Radio FM Magetan.